Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti dari kelas HUKP 004 ingin mempresentasikan tentang terminologi kesadaran hukum. Pengertian kesadaran hukum. Secara terminologi, kesadaran adalah keinsafan akan perbuatan serta keadaan atau realistis yang sedang dialaminya. Masyarakat belum bisa dikatakan realistis apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan pada hukum. Menurut Paul Scruton, kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang a prioritis umum tertentu dalam kehidupan kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan yang tidak ubahnya benar dan tidak baik dan buruk. Menurut pasal 1 huruf A Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M05/PR08/10 tahun 1998 tentang pola kemantapan penyuluhan hukum menyebutkan kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat, serta merupakan bukti bahwa hukum sebagai suatu tatanan itu telah diterima baik oleh masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandangan masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta mengerti terhadap hak-hak orang lain. Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandangan masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta mengerti terhadap hak-hak orang lain. Faktor-faktor kesadaran hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Dijelaskan secara singkat sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum. Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi seringkali terjadi suatu golongan tertentu dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khususnya bagi mereka. Yang kedua, pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui dan kegunaan norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tentunya terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhinya. Belum juga perlu diakui bahwa orang-orang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya kecenderungan untuk mematuhinya. Yang ketiga, penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat, juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum karena kepentingan mereka terjamin pemenuhnya. Yang keempat, pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazim bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingan terlindung karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Indikator kesadaran hukum.
Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang konkret tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seorang yang menaruh perhatian terhadap kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila terdapat indikator-indikator. Menurut Surjono Sukanto, indikator dalam kesadaran hukum yaitu 1. Pengetahuan hukum. Seorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Menurut O.J. Salman, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tertentu hukum yang dimaksud itu adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. 2. Pemahaman hukum. Seorang masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi labelisasi halal. 3. Sikap hukum. Seorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum tertentu. 4. Pola perilaku hukum, di mana seorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Dan apabila indikator tersebut betul-betul terlaksanakan dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif. Faktor-faktor terjadinya kepatuhan hukum. 5 faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum berkisaran pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar. Yang kedua, untuk memelihara hubungan baik dengan pengusaha. Yang ketiga, untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok. Yang keempat, oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum. Yang kelima, oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai ketertiban dan ketentraman. Makasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.